Bulughul Maram hadis 161 dalam kitab saya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa an Abi Hurairah atau Abi Hirrin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man, barang siapa yang adrakat, mendapati minas subuh, dari salat subuh, raka'atan, satu rakaat, qabla an tatlu'a syamsu, sebelum terbitnya matahari, faqad adraka, maka sungguh dia telah mendapati as-subha, salat subuh tersebut. Wa man adraka, dan barang siapa yang mendapati raka'atan, satu rakaat, minal asri, dari salat asar, qabla an taghruba syamsu, sebelum tenggelam matahari, faqad adrakal asra, maka sungguh dia telah mendapati salat asar. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwasanya kalau seseorang terlambat salat subuh atau salat asar karena suatu sebab, misalnya ketiduran, misalnya kelupaan dan sebagainya, maka kalau dia sudah berhasil melakukan satu rakaat kemudian sudah habis waktunya, misalnya baru satu rakaat salat subuh, matahari muncul, ini berarti sudah habis waktunya, maka di sini Rasulullah mengatakan faqad adrakas subha, dia sudah mendapati salat subuh. Artinya apa? Salat subuhnya adalah salat subuh yang ada, bukan qadha. Kita tahu ada salat qadha, ada salat ada, ada dua macam. Salat ada itu adalah salat yang dilakukan pada waktunya. Salat qadha itu adalah salat yang dilakukan di luar waktunya. Misalnya kita lupa belum salat subuh sampai jam 8 pagi baru teringat. Nah, kalau kita salat subuh jam 8 pagi itu namanya salat subuh qadha. Nah, sekarang kalau ada orang sudah dapat satu rakaat, masih kurang 3 rakaat salat asar, tapi matahari sudah tenggelam. Nah, ini syariat menegaskan bahwasanya dia masih mendapatkan salat asar secara ada, tidak mendapatkan salat asar secara qadha. Meskipun kalau kita lihat yang di dalam waktu hanya satu rakaat, yang di luar waktu adalah 3 rakaat, tetapi yang dimenangkan adalah yang satu rakaat ini, maka hadis ini termasuk salah satu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Meskipun salatnya hanya dapat satu rakaat, tetapi masih dihitung ada, sementara sisanya itu semuanya tetap dihitung ada juga. Tapi kemudian mungkin muncul pertanyaan. Dulu sudah pernah kita bahas ada 5 waktu dilarang salat. Ba'da subuh, ba'da asar, kemudian waktu istiwa ketika matahari di atas kepala kita, kemudian ketika proses terbit matahari, kemudian ketika proses tenggelam matahari. Dari 5 waktu ini dulu pernah kita jelaskan bahwa yang 2 ini adalah larangannya dahsyat, yaitu ketika proses terbit matahari dan ketika proses tenggelam matahari. Saking dahsyat larangannya sehingga para ulama mengatakan dalam waktu tersebut tidak boleh dilakukan salat apapun juga. Apakah bertentangan dengan hadis ini? Tidak bertentangan, karena hadis ini merupakan pengecualian. Jadi memang kalau matahari sedang proses terbit atau matahari sedang proses tenggelam, itu kita sholat apapun nggak boleh, tahiyatul masjid juga nggak boleh, apapun nggak boleh, kecuali kondisi ini saja. Orang kelupaan belum sholat subuh pada hari itu juga, hari itu juga lah ya. Tetapi kalau lupanya itu adalah subuh kemarin, maka ketika subuh besoknya dia teringat dan waktu itu proses terbit matahari, maka dia nggak boleh melakukan juga sama. Bisa dipahami Allah ya. Jadi intinya proses terbit, proses tenggelam ini larangannya dahsyat. Jangan sholat apapun meskipun ada sebab seperti tahiyatul masjid dan yang lain-lainnya, kecuali satu kondisi ini, kondisi yang disebutkan dalam hadis ini. Hadis 162. Wali Muslimin an Aisyah nahwah. Di situ nahwah atau nahwuh. Ini kalau untuk saya sebenarnya nahwuhu. Kalau ya dibaca nahwuhu nggak apa-apa, berarti ada takdirnya di situ. Wa qala, dan beliau mengatakan sajdatan, satu sujudan, badala sebagai ganti dari rak'atan, satu rakaat.
Tsumma qala, kemudian rawi mengatakan, was-sajdah, dan kata-kata satu sujudan, innama hiya rak'ah, tiada lain maksudnya adalah satu rakaat. Jadi maksudnya hadis yang tadi ini kan man adraka minas subhi rak'atan. Nah, dalam riwayat yang lain man adraka minas subhi sajdatan. Maksudnya begitu, nih. Tetapi anggaplah itu sajdatan, maksudnya bukan satu kali sujud, tetapi maksudnya adalah satu rakaat. Kok bisa begitu? Sujud maksudnya rakaat. Kok bisa begitu? Nah, jangan lupa perkataan Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan apa? Al haditsu yufassiru ba'duhu ba'dan. Hadis itu sebagiannya saling menafsirkan sebagian yang lain. Dalam riwayat yang pertama dikatakan rakaatan, satu rakaat. Riwayat yang kedua dikatakan sajdatan, satu kali sujud. Nah, kata-kata satu kali sujud ditafsiri dengan kata-kata rakaatan. Maka penting kita mengingat kaidah yang disampaikan oleh Imam Ahmad ini supaya tidak salah paham. Maka kalau seseorang baru dapat satu sujud, belum dapat satu rakaat, tiba-tiba terbit matahari, nah ini salat subuhnya sudah bukan ada lagi, tetapi qadha. Kenapa? Dia belum dapat satu rakaat, baru dapat satu kali sujud. 163. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu, ini tertulis sami'ta salah. Sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la salata, tidak ada salat, maksudnya tidak boleh salat, tidak sah salat, ba'da subuh, setelah subuh, hatta tatlu'a syamsu, sampai terbitnya matahari. Dan terbitnya matahari sudah pernah kita bahas kemarin, sampai terbit sampai meninggi, ya. Karena dalam riwayat yang lain kalimatnya hatta tartafi, sampai naik. Jadi tidak cukup sampai terbit saja, terbit sampai naik alias lepas dari ufuk atau dari kaki langit. Wala salata, dan tidak ada salat, artinya tidak sah salat dan tidak boleh salat ba'dal asr, setelah asar, hatta, sehingga taghib asy-syamsu, tenggelam matahari. Hadis muttafaqun alaih. Dan sudah kita bahas dulu bahwasanya larangan salat setelah asar itu hanyalah ketika matahari sudah apa? Kuning, ya. Kalau matahari masih putih, maka diperbolehkan kita untuk sholat sunnah meskipun setelah asar. Dalilnya apa? Dalam riwayat Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anis salati, hadisnya Ali bin Abi Thalib, melarang dari salat ba'dal asar, setelah asar, illa, ada pengecualiannya di sini, ya, kecuali wasyamsu murtafi'an, matahari masih tinggi alias masih putih, belum menguning. Dan ini hadis riwayat Abu Dawud sahih. Dan inilah mazhabnya ahlul hadis, meskipun berbeda dengan mayoritas para ulama, tetapi karena ada dalilnya maka kita ikuti mazhab ahlul hadis. Jadi mazhab ahlul hadis itu enggak terikat mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali. Pokoknya hadisnya gimana sahih ikuti. Nah, maka salah satu yang mengatakan atau memfatwakan boleh salat setelah asar selama masih belum kuning adalah Al-Imam Ibnu Hazm, karena beliau mazhabnya mazhab hadis. Kemudian walafdhu Muslim, dan lafalnya Imam Muslim, la salata ba'da salatil fajr, tidak boleh salat setelah salat subuh sampai terbitnya matahari. Jadi larangan setelah subuh untuk salat itu masing-masing orang tergantung salat subuhnya kapan. Misalnya saya salat subuh jam 4 lebih 15 menit selesai, maka setelah itu saya sudah tidak boleh salat lagi. Tapi ada orang salat subuhnya 4:30 baru selesai, berarti dia jam 4 lebih 1/4 tadi salat sunnah masih boleh. Kenapa? Dia belum salat subuh. Tapi saya jam 4 lebih 1/4 nggak boleh salat subuh, nggak boleh salat sunnah. Kenapa? Sudah selesai salat subuh. Jadi masing-masing orang adalah hukumnya sendiri-sendiri. 164. Walahu, dan baginya ini kembali kepada Muslim, ya.
karena tadi disebutkan walafdhu Muslim, berarti walahu dan bagi Imam Muslim an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala 3 sa'at, ada 3 waktu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam yanhana, melarang kami an nusalliya fihin, bahwasanya kami salat padanya, wa an naqbura fihinna mautana, dan bahwasanya kami kubur di dalam 3 waktu itu orang-orang mati kami. Kapan 3 waktu itu? Pertama, hina, ketika tatlu'u syamsu, terbit matahari. Jadi proses terbit matahari. Bazighatan, dia muncul atau dia timbul atau dia terbit, hatta tertafi, sampai dia meninggi. Meninggi maksudnya lepas dari ufuk atau kaki langit. Yang kedua, wahina, dan ketika yaqumu, berhenti, qaimudz dhahirah, matahari di siang hari. Yang dimaksud adalah waktu istiwa, sebelum tergelincir matahari sekitar 5 menit sebelum azan zuhur. Jadi kalau azan zuhur misalnya setengah 12, nah ini setengah 12 kurang 5 menit. Ini waktu istiwa, di mana matahari berhenti, sehingga bayang-bayang matahari, bayang-bayang kita di bawah matahari itu tidak ada sama sekali, karena tepat matahari di atas kepala kita. Hatta tazula syamsu, sampai tergelincir matahari. Wahina, dan ketika tatadayyafu, condong, asyamsu, matahari, lil ghurub, untuk tenggelam. Hadis ini menunjukkan bahwasanya dari 5 waktu yang terlarang sholat tadi, ada 3 waktu yang memiliki 2 hukum. Hukum yang pertama adalah dilarang sholat padanya, dan hukum yang kedua adalah dilarang menguburkan jenazah padanya. Maka dari 5 waktu ini, yang dilarang untuk mengubur jenazah hanya 3 saja. Maka mengubur jenazah ba'da subuh boleh, mengubur jenazah ba'da asar boleh. Yang tidak boleh adalah mengubur jenazah ketika proses tenggelam matahari, proses terbit matahari, dan ketika waktu istiwa. Nah, maka bedanya antara 2 waktu yang terlarang sholat dengan 3 waktu itu adalah, kalau 3 waktu ini ada tambahan wa an-naqbur, menguburkan pun juga nggak boleh. Maka kalau kita bawa jenazah sampai ke kuburan, ternyata matahari proses tenggelam, tunggu dulu sampai betul-betul tenggelam. Kalau sudah tenggelam, kita kuburkan. Atau kita sampai ke kuburan, matahari proses terbit, tunggu dulu sampai proses terbit selesai, baru kita kuburkan. Kok begitu bagaimana? Enggak usah pakai kok begitu. Perintah Nabi seperti itu sudah cukup kita lakukan. Adapun kenapa-kenapa, kalau Nabi tidak menjelaskan, ya sudah, tidak usah kita perlu ingin tahu. Ya boleh perlu ingin tahu, tetapi tidak menjadi syarat untuk pengamalan. Pengamalan itu sesuai dalil. Mau tahu sebabnya atau tidak bukan urusan kita. Kemudian beliau mengatakan wal hukmu tsani, dan hukum yang kedua, maksudnya hukum yang kedua ini hina yaqumu qaimudz dhahirah, waktu istiwa. Wal hukmu tsani, dan hukum yang kedua yaitu larangan salat pada waktu istiwa, itu inda Syafi'i, diriwayatkan juga oleh Imam Syafi'i, min hadisi Abi Hurairah, dari hadisnya Abu Hurairah, bisanadin dhaif, dengan sanad yang dhaif. Wazada, dan Abu Hurairah menambahkan illa yaumal jumu'ah, kecuali hari Jumat. Jadi dalam hadisnya Abu Hurairah, waktu istiwa dilarang sholat, dilarang menguburkan jenazah, kecuali hari Jumat. Maka boleh untuk sholat meskipun waktunya waktu istiwa. Tapi muncul pertanyaan, ini kan bisanadin dhaif, sanadnya kan dhaif nih, bisa dipakai atau tidak? Karena hadis dhaif tidak bisa dijadikan hujjah. Lanjutkan dulu hadis 166. Wa kadza li Abi Dawud, demikian juga diriwayatkan oleh Abu Dawud an Abi Qatadah nahwu, dari Abu Qatadah hadisnya semisal itu juga. Tapi ini juga dhaif, jadi dua-duanya dhaif. Akan tapi para ulama mengatakan meskipun dua-duanya dhaif,
akan tetapi bisa dikuatkan dengan dua hujjah. Hujjah yang pertama adalah amalan para sahabat. Para sahabat pada hari Jumat mereka tetap sholat terus sampai imam naik di atas mimbar. Sebelum imam naik di atas mimbar, mereka tetap sholat sunnah meskipun menabrak waktu istiwa. Maka ini pengamalan ulama salaf, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, menunjukkan kuatnya hadis ini. Yang kedua, hadis yang menguatkan pendapat ini juga adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghasung kita untuk sholat sunnah sebanyak-banyaknya sebelum imam datang atau sebelum naik mimbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis riwayat Imam Bukhari, tidaklah seseorang itu mandi pada hari Jumat lalu bersuci apa yang dia mampu dari bersuci, dan dia memakai minyak wangi atau memakai parfum yang ada di rumahnya, kemudian dia keluar ke masjid, tidak memisahkan antara dua orang yang duduk, thumma yusalli ma kutibalah, kemudian dia sholat sunnah apa yang ditetapkan oleh Allah untuk dia. Nah, ini maksudnya apa? Hasungan untuk memperbanyak sholat sunnah. Kalau kita datang ke masjid jam 11, maka dari jam 11 sampai setengah 12 imam naik mimbar setengah 12, ini berapa ketetapan Allah untuk kita sholat sunnah? Ya bisa banyak ya. Kalau kita 2 rakaat ini 5 menit, nah, maka 2 rakaat salam, zikir sebentar, 2 rakaat lagi salam, zikir sebentar, 2 rakaat lagi salam, zikir sebentar, terus thumma yunsit idza takallamil imam, kemudian dia baru diam ketika imam bicara alias ketika imam khutbah. Nah berarti kan sholat ini terus menerus sampai ketika imam bicara baru dia diam, dia berhenti dari sholat. Nah maka ini hadis sahih menunjukkan kita disunahkan memperbanyak sholat sunnah sebelum imam naik mimbar, meskipun itu menabrak waktu apa? Istiwa. Jadi kesimpulannya hadis 165 ini memang derajatnya dhaif, tetapi bisa diamalkan karena dikuatkan oleh dalil-dalil yang menguatkannya. Kemudian ketahuilah bahwa yusalli ma kutiba lahu, memperbanyak sholat sunnah sebelum imam datang, sebelum khatib memulai khutbah Jumat, ini termasuk sunnah yang sudah mati. Kebanyakan umat Islam di masjid-masjid Indonesia ini kita lihat datang ke masjid, sholat sunnah 2 rakaat, habis itu duduk sampai imam datang. Ini tidak sesuai amalan ulama salaf. Mereka ketika datang ke masjid ada 2 model ya. Ada yang memperbanyak sholat sunnah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ada yang memperpanjang sholat sunnah, sholatnya hanya 2 rakaat, tapi rakaat pertama baca Baqarah misalnya ya. Rakaat kedua baca Ali Imran. Nah, sampai imam datang naik mimbar. Ini Ibnu Umar biasanya salatnya hanya 2 rakaat sebelum Jumatan, tapi panjang sekali sampai khutbahnya dimulai. Nah, ini sunnah perlu kita hidupkan, karena siapa menghidupkan sunnah yang sudah mati, fadilahnya sangat-sangat besar. Dan apa gunanya kita belajar seperti ini setiap malam malam Senin kumpul baca hadis Nabi, tapi perbuatan kita tidak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak ngaji. Apa gunanya ngaji kalau begitu? Maka ngaji ini pentingnya untuk diamalkan. Kalau nggak diamalkan, maka tidak ada gunanya, karena tidak ada bedanya antara kita yang ngaji dengan yang tidak ngaji. Hadis 167. Wa an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bani Abdi Manaf, wahai bani Abdi Manaf, ini termasuk orang-orang Quraisy, la tamna'u, janganlah kalian itu menghalangi ahadan, seorang pun, tawafa bihadzal bait, tawaf di rumah ini, maksudnya Ka'bah, wa shalla, dan dia melakukan salat, ayyata sa'atin sya'a, pada waktu kapan saja dia kehendaki, min lailin aw naharin, baik itu malam hari atau itu siang hari. Hadis diriwayatkan oleh Imam 5 dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Hadis ini menunjukkan bahwasanya khusus untuk Masjidil Haram, maka hukum larangan salat pada 5 waktu tadi itu enggak berlaku. Kita ba'da subuh tawaf 7 kali putaran. Setelah tawaf kan disunahkan salat sunnah tawaf 2 rakaat kan.
Meskipun itu ba'da subuh nggak apa-apa, meskipun ba'da asar nggak apa-apa, ba'da waktu istiwa nggak apa-apa. Karena di sini Rasulullah mengatakan ayyata sa'ah, kapan saja, lailin aw nahar, malam atau siang, proses terbit matahari atau proses tenggelam matahari juga termasuk malam atau siang, masuk di sini juga. Maka ini hukum khusus untuk Masjidil Haram, fadilah Masjidil Haram. Dalilnya apa ini? Bihadzal bait, di rumah ini. Yang dimaksud rumah ini apa? Ka'bah. Nah, Ka'bah itu di mana? Di Masjidil Haram. Berarti ini hukum khusus untuk apa? Masjidil Haram. Apa dalilnya bahwasanya al-bait itu maksudnya Ka'bah? Dalilnya adalah dalam Al-Quran Allah mengatakan inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Hajj wal yatawafu bil baitil atiq. Nah, berarti kata-kata al-bait dalam nas-nas syariah itu kalau bicara masalah ibadah itu maksudnya adalah Ka'bah. Tapi kemudian para ulama berbeda pendapat. Apakah hukum ini, hukum keistimewaan ini khusus untuk Masjidil Haram saja atau seluruh masjid-masjid yang ada di kota Mekah? Sebagian ulama mengatakan ini hukum untuk seluruh masjid di kota Mekah, baik itu Masjidil Haram atau masjid-masjid yang di samping-sampingnya. Mereka berhujjah dengan surat Al-Isra. Mari kita lihat surat Al-Isra. Ini cerdasnya para ulama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci zat yang telah menjalankan di malam hari hambanya yaitu Nabi Muhammad SAW di sebagian malam. Dari mana mulainya? Startnya dari mana? Startnya itu minal masjidil haram, dari masjidil haram, kemudian finishnya adalah ilal masjidil aqsa, sampai masjidil aqsa. Nah, kalau kita lihat dalam sejarah, ternyata Rasulullah itu Isra-nya bukan dari Masjidil Haram, tapi dari rumah beliau. Tiba-tiba atap rumah beliau dibuka, kemudian malaikat Jibril turun, kemudian beliau mengambil Nabi Muhammad SAW. Maka Isra-nya itu dari rumah beliau, bukan dari Masjidil Haram. Tetapi meskipun dari rumah beliau, Allah menyebutnya dengan istilah minal Masjidil Haram. Berarti seluruh kota Mekah itu disebut sebagai apa? Al-Masjidil Haram. Karena itu kata-kata tawafa bihadzal bait, tawaf di Ka'bah ini juga berlaku untuk semua masjid selain Masjidil Haram. Ini menurut sebagian siapa? Para ulama. Jadi kesimpulannya gini, kalau untuk Masjidil Haram sudah disepakati udah. Tapi kalau untuk masjid-masjid sekitar Masjidil Haram yang ada di Mekah, ini masih ada perselisihan pendapat di antara para ulama. Bagi yang mengatakan hukumnya sama dengan Masjidil Haram, dalilnya ini, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram. Jadi ternyata ilmu sejarah itu penting juga ya. Karena kalau kita hanya membaca ayat ini, minal Masjidil Haram, tidak ngerti sejarah, ya kita pahamnya Isra itu mulainya dari Masjidil Haram. Padahal enggak. Nah, ya. Dari sejarah kita tahu bahwa Isra mulainya dari rumah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya 168. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asy-syafaqu, kata-kata asy-syafaq itu adalah al-humrah, warna merah alias mega merah. Hadis riwayat Daruqutni dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Rawahu Daruqutni wa sahhaha Ibnu Khuzaimah wa ghairuhu waqfahu. Ibnu Khuzaimah dan lain-lain mensahihkan bahwa hadis ini mauquf alias perkataan Ibnu Umar. Jadi hadis ini dhaif kalau dikatakan sebagai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kan dikatakan sabda Nabi kan? Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ini dhaif ini. Tapi kalau dikatakan ini perkataan Ibnu Umar, itu sahih, itu benar. Maksud hadis ini adalah bahwasannya waktu maghrib itu selesainya kapan? Dalam hadis yang kemarin sudah awal-awal dulu sudah kita bahas bahwa waktu maghrib itu sampai lenyapnya mega merah.
sampai habisnya atau hilangnya mega merah, hilangnya asyafaq. Nah, asyafaq itu apa? Asyafaq ditafsiri oleh Ibnu Umar al-humrah, mega merah. Karena Ibnu Umar ini adalah ahli bahasa Arab, maka hadis ini bisa dijadikan hujjah. Karena hadis ini kan bahasanya bahasan tentang bahasa. Asyafaq itu bahasanya dalam bahasa Arab artinya apa? Nah, oleh ahli bahasa Arab yaitu Ibnu Umar diartikan asyafaq artinya al-humrah, mega merah. Nah, maka hadis ini bisa dijadikan sebagai hujjah karena penyampainya adalah seorang ahli bahasa Arab. Ini seandainya yang mengatakan asyafaq al-humrah ini adalah Abu Zaidan, ini nggak bisa dipakai dalilnya, Pak. Kenapa? Dia orang Jawa. Orang Jawa nggak paham bahasa Arab. Tapi kalau yang mengatakan adalah Ibnu Umar, seorang lughawi Arabi, asil, seorang Arab yang asal, yang yang asli, maka dia paham betul apa makna syafaq. Nah, kemudian hadis ini kenapa dibahas oleh kitab Bulughul Maram? Karena sebagian mazhab, seingat saya adalah mazhab Hanafi, mereka mengartikan asyafaq itu adalah warna putih di langit. Maka dalam mazhab Hanafi, waktu maghrib itu sampai hilangnya warna putih yang ada di langit, bukan sampai hilangnya mega merah. Ini pendapat yang lemah karena menyelisih penjelasan Ibnu Umar bahwa syafaq itu adalah mega merah, bukan mega putih. Nah, mega putih yang dimaksud apa? Saya nggak paham malah. Kalau mega merah pahamlah kita. Karena matahari ketika tenggelam itu masih menyisakan warna merah di langit itu. Nah, kemudian semakin lama tenggelam, maka akan semakin lenyap itu mega merahnya. Nah, kalau sudah lenyap, itu barulah salat Isya tiba waktunya. Nah, konon jadwal-jadwal salat yang ada itu jadwal Isya-nya terlalu lambat. Jadi bisa jadi sekarang ini sudah manjing waktu Isya. Tapi kalau kita lihat jadwal belum. Tapi masih lebih ringan lah untuk waktu Isya ini ya. Karena kalau kita keluar dari waktu yang paling awal masih nggak masalah. Tapi kalau waktu subuh ini yang bermasalah. Kita salat subuh sebelum waktunya tidak sah. Hadis berikutnya 169. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-fajru, fajar itu adalah fajron, ada dua fajar yang disebut fajar shadiq dan fajar kadzib. Nah, sekarang fajar shadiq yang kayak apa? Fajar kadzib yang kayak apa? Fajrun, satu fajar, yuharrimut ta'am, yang menyebabkan haram makanan alias sahur, sudah tidak boleh lagi. Wa tahillu fihi shalah, dan sudah halal padanya salat, yaitu sudah manjing waktu salat subuh. Berarti ini adalah fajar shadiq, fajar yang benar. Wa fajrun, dan fajar yang tahrumu fihi shalah, masih haram padanya salat, ai salatus subuh, itu salat subuh. Kalau salat malam masih boleh. Wa yahillu fihi ta'am, dan masih halal padanya makan, yaitu makan sahur. Ini yang disebut sebagai fajar kadzib atau fajar dusta. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Hakim, dan keduanya mensahihkannya. Nah, jarak antara fajar kadzib dengan fajar shadiq ini dijelaskan oleh para ulama, bainahuma sa'atun, antara keduanya itu satu saat. Satu saat itu mungkin maksudnya 1 jam ya. Nah, nanti coba dilihat di langit ya. 1 jam sebelum adzan subuh, jadi mungkin sekitar jam 3 atau jam 3 kurang atau jam 3 lebih. Nah, dilihat di langit adakah ini fajar kadzib ini. Nah, fajar kadzib dengan fajar shadiq bentuknya berbeda, disebutkan oleh hadis setelahnya 170. Walil Hakim, diriwayatkan oleh Imam Hakim fi hadits Jabir radhiyallahu anhu nahwu wa zada fil ladzi yuharrimu ta'am, dan dia menambahkan pada fajar yang menyebabkan haramnya makanan, yaitu fajar shadiq, innahu, sesungguhnya fajar shadiq itu yadhabu, pergi atau muncul, mustatilan, menyebar, fil ufuqi, pada ufuk atau pada kaki langit. Jadi bentuknya itu menyebar dari utara ke selatan, menyebar atau lonjong ya, dari utara ke selatan. Wa fil akhar, adapun yang lain yaitu fajar kadzib, innahu, sesungguhnya fajar kadzib itu kadzanabi, seperti ekor as-sirhan, serigala.
Ekor serigala itu bagaimana? Ya cuma satu garis begini. Nah, maka kalau melebar dari utara ke selatan, ini adalah fajar shadiq. Tapi kalau hanya satu baris ke atas begini, ini adalah fajar kadzib. Nah, paling gampang lihat di YouTube aja, okay? Tulis fajar kadzib pakai bahasa Arab. Insyaallah nanti akan ada videonya. Hadis 171. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ngajinya ngebut aja nih, karena udah hadis-hadis salat sudah sering dengar. Afdalul a'mal, afdalnya amalan yang paling afdal adalah as-salatu fi awwali waqtiha, salat pada awal waktunya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Hakim, dan keduanya mensahihkannya, dan asal hadis ini ada dalam sahihain, yaitu Bukhari Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwasanya salat itu lebih afdal dilakukan di awal waktu daripada tengah waktu, daripada akhir waktu. Misalnya, ya, waktu zuhur kita bagi 3, ya. Dari jam 12 sampai jam 1 ini awal waktu, dari jam 1 sampai jam 2 ini tengah waktu, dari jam 2 sampai jam 3 ini akhir waktu. Nah, paling afdal adalah di awal waktunya. Mungkin ada yang bertanya, bukankah kata-kata awwali waktiha, awal waktunya, kata-kata awal ini kan yang meriwayatkan hanya satu rawi, ya. Jadi ini ada banyak murid, gurunya satu, ya. Semuanya tidak mengatakan kata-kata awwali waktiha, tetapi as-salatu ala waktiha, bukan fi awwali waktiha. Jadi semua murid itu mengatakan ala waktiha, salat di atas waktunya. Sementara hanya satu murid yang mengatakan fi awwali waktiha. Apakah ini tidak menyebabkan hadis ini dhaif? Maka jawabnya adalah tidak. Kenapa? Karena meskipun ini hanya satu orang, dia adalah seorang rawi yang terpercaya, sehingga riwayatnya bisa diterima. Apalagi kata-kata ala, as-salatu ala waktiha, salat di atas waktunya, itu menunjukkan awal juga. Ini misalnya waktu, ini di atasnya, berarti kan dia membawai seluruh waktunya kan. Nah, berarti di awalnya gitu. Maka kata-kata di atas waktunya itu semakna dengan kata-kata di awal waktunya. Nah, ini perlu saya jelaskan kenapa. Mungkin nanti ada sebagian orang mengatakan ini hadisnya dhaif, yang meriwayatkan hanya satu orang, yang lain-lain tidak pakai lafal seperti ini. Nah, kita jawab tidak dhaif, karena dia seorang rawi yang terpercaya, dan kata-kata fi awwali itu justru menafsirkan kata-kata ala wakti. Dan kemudian hadis ini ada pengecualian dari hadis-hadis yang sudah kita pelajari kemarin. Berarti ada 3 pengecualian. Pengecualian pertama, lebih afdal salat diakhirkan apabila salat adalah salat isya dan tidak memberatkan para jamaah. Pengecualian kedua, lebih afdal salat subuh diakhirkan apabila waktunya meragukan. Pengecualian yang ketiga, lebih afdal salat duhur diakhirkan di negara-negara panas ketika musim-musim yang sangat panas. Pengecualiannya 3 ini sudah kita bahas dalilnya semuanya, nggak usah ditampilin lagi. Nah, penutup nih 172. Wa an Abi Mahdurah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala awwalul waqti ridwanullah, awal waktu mendapatkan ridha Allah. Jadi siapa salat zuhur awal waktu misalnya dapat ridha Allah. Wa awsatuhu rahmatullah, tengahnya waktu mendapatkan rahmat Allah. Ridha itu lebih besar daripada rahmat, karena Allah mengatakan dalam Al-Quran wa ridwanum minallahi akbar, surat At-Taubah ayat 72. Ridha Allah lebih besar. Wa akhiruhu, dan akhir waktu adalah afwullah, mendapatkan permaafan dari Allah. Berarti sebenarnya dia salah, ya, tapi dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Daruqutni, tetapi sanadnya sangat dhaif. Bahkan lebih tepatnya dikatakan hadis ini hadis palsu. Kenapa? Karena di dalamnya ada rawi bernama Ya'qub bin Walid, kana minal kadzdzabin al-kibar. Dia termasuk pendusta-pendusta besar, pemalsu-pemalsu hadis yang besar, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad. Maka kalau hanya dikatakan dhaif ini kurang jos, dhaifin jiddan, ini kurang mantap ini. Mestinya apa?
maudhu. Kenapa? Karena rawinya kadzab, bahkan kadzab yang kibar. 173 Walid Tirmidzi min hadits Ibnu Umar nahwu dunal awsat wa huwa dhaifun aidan. Sama dhaifnya sehingga tidak bisa saling menguatkan. Sampai di sini insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.